Gue jalan-jalan, mak lagi pel ya. Ini rasain. Kenapa? Ini surga mal. Ribut. Melanggar hukum tidak. Melanggar hukum tidak. Masalahnya gini loh, jilat-menjilat ini semua tergantung bosnya. Kalau bosnya suka dijilat, bahaya. Ini kan menjilat nggak menjilat itu hanya karena lu punya pandangan. Kalau gua ya, kayaknya lu nggak suka aja orang ini secara subjektif. Jadi lu kayak nggak suka aja gaya dia menjilat. Menurut gua ya. Jadi menurut gua menjilat nggak ada masalah. Tapi harus punya skill. Menurut lu jilat menjilat penting nggak? Menurut gua penting tapi ada takarannya. Lagi nih menjilat. Apa Bel? Apa? Mana Bakti? Ya apa pertanyaan pertama nih? Jadi soal jilat-menjilat ini penting nggak dunia politik? Wah, lu dulu deh sebagai caleg yang apa ya? Pamornya gede. Menurut lu jilat menjilat penting nggak? Menurut gua penting tapi ada takarannya. Oh, penting ada takarannya. Kan gua punya. Wah, gua pikir lu orang yang ini loh, Gam. Anti banget sama menjilat. Oh, itu kan politik namanya. Oh iya. Tapi jilatan yang acceptable lah, jangan jilat yang kacau gitu loh. Kacau yang gimana? Kacau tuh jilatnya tuh bener-bener jati gitu. Ada yang begitu kan. Gua kan sadar diri, gua punya gerbong gua punya sosial media. Ngapain gua ngejilat segitu-gitunya amat? Kan gak perlu-perlu amat. Gua gak suka banget penjilat. Selama gua dunia politik masuk nih ya, ini dunia kacau nih. Penjilatnya segudang. Tapi lu belajar nggak tuh menjadi penjilat yang baik? Gua berusaha untuk belajar karena itu skill menurut gua. Oke. Ada satu orang gua pernah ketemu tuh, ini orang jago ini menjilatnya. Kalau gue ini pikiran gue ya, apa yang salah dengan menjilat? Maksud gue Oh, secara aturan ya nggak salah. kan nggak, maksud gue selama itu tidak melanggar hukum. Oh iya tentu. Dan kita kan nggak bisa ukur moral orang, bos. Kalau misalnya dia mau menjilat atau nggak menjilat. Ini kan menjilat nggak menjilat itu hanya karena lu punya pandangan. Kalau gue ya, kayaknya lu nggak suka aja orang ini secara subjektif. Jadi lu kayak nggak suka aja gaya dia menjilat. Menurut gue ya. Jadi menurut gue menjilat nggak ada masalah. Tapi harus punya skill. Skill ini maksud gue kemampuan. Kalau menjilat-jilat doang, tapi nggak punya kemampuan, menurut gue bermasalah. Ini pandangan gue ya. Jadi ya boleh aja lu muji orang karena orangnya bagus. Boleh aja. Kadang kan gini, Gam. Kita mau muji orang nih. Lu nih bagus, lu nih keren. Tapi di pikiran dia karena stigma negatif ya. Lu menjilat nih. Yuk, gimana kita mau bilang dia bagus, kita dituduh menjilat. Kan gitu. Kecuali kalau gua ya, masuk dunia politik, skill nggak ada, kemampuan nggak ada. Maksud gua kemampuan ini ya minimal lu kemampuan dasar berpolitik tuh ya minimal lu bisa riset lah, researcher lah, minimal lu punya akademik yang bagus lah untuk kemudian lu menjilat ini kan muji-muji gitu ya. Yang ada masalah. Ini ke skill nggak ada, apa nggak ada menjilat. Itu trouble tuh menurut gua tuh. Melanggar hukum tidak. Melanggar hukum tidak. Masalahnya gini loh, jilat-menjilat ini semua tergantung bosnya. Kalau bosnya suka dijilat, bahaya. Ujung-ujungnya kalau bosnya suka dijilat, nanti yang jadi pejabat yang nggak kompeten. Mungkin punya skill, tapi skillnya nggak memadai. Akhirnya jadi menteri lah, jadi yang salah apalah. kan berarti bukan penjilatnya, bosnya. Ya kan tadi gue bilang, dimulai dari bosnya. Iya. Kalau bosnya suka dijilat, bahaya nih barang nih. Masalahnya tidak melanggar hukum, betul. Iya. Tapi kan nanti akhirnya ada pejabat, mau menteri ke, mau di instansi ke, akhirnya bukan yang kompeten, kan bahaya. Kalau gue di kantor gue nih ya, karena gue nggak suka dijilat, nggak ada culture penjilat-penjilat. Karena kalau dia menjilat diketawain. Emang pernah lu ada pengalaman dijilat gimana di kantor lu? Oh ada lah. Kalau misalnya dia ini pindahan dari kantor mana, yang dia tuh dulunya memang culture kantornya penjilat banyak. Ya akhirnya kan ketemu gue kan sopan banget, sopan-sopan fake gitu loh, sopan kayak kan pak, bukain pintu, terlalu berlebihan menurut gue loh. Nah yang kayak gitu kalau di kantor gue culture-nya itu diketawain yang begitu, akhirnya kan jadi nggak ada penjilat. Jadi kalaupun akhirnya ada orang yang menempati posisi yang misalnya dia naik jabatan, itu kan akan lebih meritokrasi. Itu maksud gue loh, penjilat itu akan membuat dunia tidak merit. Gua kalau gua ada pandangan. Nah silakan coba. Gua. Kan tadi lu bilang ya, penjilat itu misalnya bukain pintu, selamat pagi pak, gitu-gitu kan, gitu-gitu yang gitu-gitulah. Yap. Memang nggak melanggar hukum. Contohnya lah, salah satunya begitu ya. Itu juga nggak parameter untuk merusak meritokrasi loh, Gamal. Misalnya ada bos yang suka dijilat banget nih, jadi ketika anak buahnya mau naik posisi, kayaknya bosnya harus dijilat-jilatin terus. Kan yang salah bosnya. Yes. Benar ya. Yes, masalah semua bosnya. baru dari kepalanya. Yes. Berasal dari kepalanya Yes. kan. Jadi kalau misalnya kan ada loh adat-adat istiadat. Nih gue bukan ngomongin suku tertentu, tapi kan ada beberapa suku yang kalau dia bertemu dengan orang itu sopannya minta ampun, bos. Sopan banget. Maksudnya dia tuh sangat ya panjenengan, monggo, mari. Ketemu bos dia merasa dia adalah atasannya, mari, monggo. Karena dia punya adat istiadat misalnya di rumah misalnya ada anak pekerja gitu. Setiap hari di rumahnya dia kebiasaan buat kopi untuk orang tuanya gitu misalnya. Dan dia selalu menanyakan itu gitu. Dan dia punya adat istiadat yang begitu. Ditanyain, "Mbak mau buat kopi nggak? Saya buatin." Padahal dia nggak punya niat menjilat nih, Gam. Ya kan? Cuman dia nggak tahu juga kalau bosnya dia suka dijilat atau tidak dijilat. Jadi ada dua orang yang tidak bisa mengukur keduanya ini saling suka dijilat atau menjilat. Ini kan masalah nih. Tapi karena dia melakukan itu terus, jadi sebenarnya nggak ada trouble, nggak ada masalah apapun. Kenapa harus dikait-kaitkan antara si bos nggak suka? Itu kan bos tipikal bos masing-masing lah. Gimana dengan orang yang udah bawaannya sopan
sopan gitu loh Gam. Itu kan trouble tuh jadi. Kan gue bilang semua dari kepalanya kan. Yang salah nih kepalanya nih, suka apa nggak dijilat? Iya. Kalaupun suka dijilat, akan ada pertanyaan lagi. Kalau dia suka dijilat, dia akan memasukkan penjilat sopan santun penjilat itu sebagai KPI nggak? Itu masalahnya. Oh ya jangan. Kalau dimasukin sebagai KPI, akhirnya orang-orang yang nggak kompeten ngalahin orang yang kompeten gitu kan? Iya. Tapi kan gampang nggak sih kalau dia nih bos yang suka dijilat, terus dia tidak memasukkan sopan santun penjilatan Tapi ini gimana sebagai caranya KPI? kita tahu itu bos itu suka menjilat atau nggak dijilat? Itu kelihatan. Gimana caranya? Kalau ada orang yang Kesian dong orang yang udah belajar adat istiadat sopan santun ini. orang yang suka dijilat tuh kelihatan sama orang yang gak suka dijilat. Kelihatan lah. Kita bisa ngeliat nih, oh nih orang demen nih gue jilat. Oh makin gue jilat, makin gue jilatin. Kalau dia nggak suka dijilat, kita pun kan ya udahlah nggak ada gunanya. Itu kan makanya semua bermula dari bosnya. Yes betul, gue nggak menyalahkan penjilatnya doang, tapi yang dijilat pun itu yang memulai kan Iya, gitu. gue kepikiran susah juga masuk kantor Gamal nih. Lu nggak boleh sopan, kalau lu sopan lu nih nggak penjilat. Jangan songong, tapi jangan menjilat lah. Nanti kan masuk tok 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 tok, permisi. Iya itu kan sopan santun boleh, Iya. tapi nggak usah yang gimana ya penjilat itu yang aneh gitu loh. Yang misalnya mau masuk lift nih, karena dia antri duluan ngelihat gua terus gua dikasih duluan, duluan Pak silakan Pak. Yang nggak usah lu aja, kita kan sama-sama ngantri gitu loh maksud gue loh. Ada hal-hal yang nggak perlu berlebihan Iya lah gitu. biasa kan dia melakukan itu untuk orang-orang yang lebih tua. Nah kadang-kadang yang seumuran pun menjilat. Iya. Kalau yang lebih tua gimana? Gua enggak, kalau gua ngantri gua akan masuk duluan. Enggak, misal ada bapak-bapak tua sama anak muda ngantri satu, kan pikirannya mereka antrian. Kalau misalnya ada anak muda nih, dia tahu nih orang tua ini memang bosnya, tapi dia orang tua, konteksnya dia orang tua nih. Udah agak kakek-kakek lah gitu. Ayo udah bapak duluan aja. Menjilat nggak menurut lo? Padahal dia nih orang tua ya. Semua tergantung niatnya. Kan 3 konteks prioritas tuh. Orang tua, ibu hamil, anak-anak. Ya tergantung ini lift prioritas bukan. Kebetulan dia bos. Kalau di MRT itu di public transport itu lift prioritas. Kalau ada kakak-kakak mesti diduluin. Iya, Itu iya. bukan menjilat, itu peraturannya. Nggak misalnya di satu perusahaan. Kalau di lift kantor, ya santai lah udahlah. Nggak Iya. perlu lah. Kalau gue ngantri duluan ya gue duluan kan gitu aja. Jadi kalau ada kakek-kakek tua, bodo amat walaupun lu bos. Nah akhirnya yang jadi masalah adalah kalau bosnya itu suka dijilat, yang tidak melakukan hal demikian dimarahin. Kan jadi masalah kan? Karena gue nggak mau ngasih dia duluan, padahal kan bukan lift prioritas. Tapi masa yang salah yang menjilat sih bukan bosnya yang salah. Ya kan gue bilang tadi semua tuh bermula dari kepalanya. Cuman kan kita nggak bisa ukur loh Gam. Gimana kesian banget orang yang punya sopan santun ya karena dia menjilat. Karena bosnya nggak bisa kita ukur gitu ya. Semuanya jadinya kalau dia melaku baik kayaknya semua salah gitu Lu loh. pernah gak sih masuk organisasi kenal aja lah, kenal sama organisasi Oh, gak tahu tuh. itu banyak penjilatnya itu. Kenapa lo kok bisa bilang gitu? Aduh, itu gua nggak masuk. Oh, gua Tapi kalau gua ketemu tuh, ya ampun bro, dikit-dikit tamtum caf cif. Gue tau, gue ada parameter sih perbedaan antara yang menjilat parah sama yang bawaannya sopan aja Apa? sebenarnya. Kalau yang membawaannya sopan santun itu biasanya dia lebih ke tingkah laku. Jadi ucapannya tuh biasanya nggak terlalu berlebihan, tingkah lakunya yang menunjukkan bahwa dia itu ya memang orangnya sopan aja. Contoh misalnya gerakan bukain pintu, atau misalnya nawarin kopi misalnya, atau misalnya mendahulukan lift, atau biasanya bukain pintu gitu. Pokoknya yang sifatnya gerakan lah. Tapi kalau yang menjilat yang parah, yang mundur ini kerjanya ngumbang terus, muji-muji terus. Gerakan gak ada tapi mulutnya gerak terus bos. Kebanyakan mulut. Banyakan mulut. Kalau di politik begitu. Mungkin lu bisa ukur kan, kita tahu lah di politik kan banyakan mulut tuh. Ya di politik maupun tadi di organisasi yang tadi gue sebut tuh, itu memang itu mulutnya itu memang Manis ya. beleberan lah pokoknya lah. Kan dia datangnya tuh biasanya rutenya datang songong dulu ke kafe kan. Datang songong kan, duduk bareng, baru mulut aja yang main tuh. Sama ini. Tapi ada juga tingkah begini loh. Gue pernah datang ke acara politik nih. Di acara politik itu, bangku-bangku depan tuh udah diisi sama anak muda nih, politikus semua. Datanglah petingginya satu nih. Masih ada bangku kosong di bagian wing lain. Ini semua yang di depan nih berdiri semua, Bel. Karena langsung, "Pak, silakan, Pak." Itu menurut gue penjilat tuh. Karena nggak penting orang ada bangku kosong ngapain lu berdiri semua berlebihan kayak begitu. Menurut gue itu penjilat. Karena menurut gue ya, penjilat itu tindakannya tindakannya itu berlebihan, percuma gitu loh. Dia bertindak berlebihan dari yang seharusnya. Kayaknya kalau dalam kategori gua itu penjilat. Itu penjilat itu. Itu berlebihan. Gue ngeliatnya tuh enak gitu. Kan biasanya kalau dalam acara-acara gitu, tamu-tamu itu udah dipersiapkan kursi-kursinya. Oh ini bebas sih. Oh bebas. Tapi maksud gue di bagian depan wing lain pun masih ada yang kosong. Nggak perlu segitu sampai dia berdiri. Dan gerakannya persis sama semua. Langsung berdiri. Pak silakan Pak. Itu pengusaha atau TNI? Ini politikus. Oh politik. Politikus. Acara negara bukan? Bukan acara tanya jawab calon gubernur. Oh. Acara non formal, acara santai. Gua nggak tahu. Mungkin orang yang nonton tahu. Apakah berdiri ketika tamu utama datang itu menunjukkan aplaus? Atau kan biasa cara membacanya tuh gua nggak tahu ya perspektif lu ketika lu ada di situ ya. Apakah berdiri yang lu masuk ini begitu ataukah berdiri untuk aplaus sebagai tokoh utama yang datang? Dia bukan narasumber, dia penonton juga nih. Si petinggi ini penonton juga. Oh penonton. Nggak perlu di aplaus.
si petinggi ini penonton juga mau duduk depan. Dan diberikan sama anak-anak ini ya. Masih banyak yang kosong. Ini anak-anak muda begitu ngeliat petingginya datang yang bukan narasumber, penonton juga langsung pada berdiri, silakan Pak. Tindakannya berlebihan. Penjilat itu merupakan orang yang tindaknya berlebihan karena punya motif menjilat begitu tuh. Jadi kalau misalnya ada satu orang dukung satu paslon, Nah. itu penjilat banget tuh ya. Berlebihan nggak? Percuma nggak tingkah lakunya misalnya? Oh ya, misalnya lu dukung Pram misalnya. Nah, gue dukung Pram. Atau menjilat Pram gak sih? Nah, semua yang gue omongin soal Pram itu Lu buat video dia gini, gitu. kalau gue bilang Pram ini orangnya baik banget dah, the best. Percuma, berlebihan, penjilat. Penjilat ya. Tapi kalau gue ngomong Pram ini bagus proyeknya, nggak ada yang mercusuar kan. Kalau nggak punya anggaran jangan pilih Ridwan Kamil yang mercusuarnya banyak, nggak percuma. Oh itu menjilat tapi lebih modern. Itu artinya adalah menjilat yang acceptable. Itu namanya. Tidak percuma. Menjilat acceptable ini gimana? Oh iya, oke. Ada orang yang misalnya kalau abis, Oh jadi lu sebenarnya masih pro penjilat tapi ya harus acceptable. kan tadi gue bilang menjilat ini skill. Oh skill. Tapi kalau berlebihan nanti takutnya membuat dunia tidak by merit. Contoh misalnya orang-orang yang suka nongkrong di belakang pas doorstop tuh. Soalnya ada politisi nih lagi doorstop. Yang di belakangnya tuh Rame ya. rame pada badannya tegap. Padahal mah bukan TNI bukan. Tapi kan mau nampang aja gitu. Itu tidak akan percuma itu. Dia nongol mulu. Tapi apa salahnya berdiri di sana? Tidak salah. Penjilat kan tadi nggak melanggar hukum, nggak salah. Iya, nggak salah. Nggak salah. Kalau sekali-kali dan dia memang ikut bareng tuh nggak salah lah. Tapi kalau dia nggak punya konteks ngapain di situ tiba-tiba karena ada kesempatan dia masuk, menurut gue sih itu percuma. Artinya penjilatin begitu. Mau nampang, artinya mau kelihatan kerja. Jadi sebenarnya penjilat dalam pikiran lu tuh ya nggak salah nggak benar gitu ya. Nggak salah, nggak benar. Tapi gue nggak pro. Tapi Lu nggak salah. Tapi Gue nggak pro. salah. Iya. Dan lu merasa ya percuma aja jadi penjilat yang begitu. Memalukan menurut gue kontra. Tapi nggak salah nggak? Ya enggak. Kan nggak melanggar hukum toh. Iya, benar. Tapi ada bahaya laten di situ tuh. Bahaya laten membuat dunia tidak by merit. Artinya nggak adil, bisa mengalahkan orang yang punya kompetensi. Nanti takutnya kan gitu ada bahaya laten ke situ lah. Kalau pemimpinnya suka dijilat, itu bahayanya. Iya, konteksnya tadi kan kalau bosnya suka dijilat. Ya itu kan number one nih itu. Kalau memang punya kapasitas untuk meritokrasi, lu mau menjilat atau tidak menjilat, pada akhirnya skill jauh lebih penting. Itu good itu kita harapkan. Tapi apakah iya kenyataannya seperti itu? Ya kalau kata Mahfud MD, objektivitas tertinggi pada akhirnya subjektivitas. Iya. Ya kan pada akhirnya ya skill boleh sama rata, tapi attitude nomor satu. Attitude ini kan biasanya disalah kaprahkan banyak orang. Bisa jadi ini attitude untuk menjilat atau attitude tidak menjilat. Itu attitude ini kan bukan artinya zaman sekarang kan attitude ini kan menjilat sebenarnya kadang-kadang orangnya berpikir begitu tuh. Attitude itu mesti bagus, artinya mesti Kalau gua ngejilatin. kalau misalnya gini, 5-5 gitu. Satu menjilat, satu nggak menjilat. Lu pilih yang mana? Kalau gue sebagai pemimpin, gue akan pilih yang menjilat karena skillnya sama. Tapi kan artinya kan gue artinya tetap Padahal lu nggak perlu penjilat. Poinnya harusnya minus dong di penjilat. gini. Kalau dia penjilat yang acceptable buat gue, kalau gue pribadi ya, gue kan menjilat menurut gue skill, menjilat tapi acceptable. Kalau dia penjilat yang dalam batas yang pas, yang sampai cukup membuktikan diri sebagai dia orang yang loyal kepada gue mau. Nggak gini, skill satu menjilat satu nggak Skillnya menjilat. sama-sama 5. 5. Ya. Dia menjilat, dia nggak menjilat. Yang menjilat ini gini. Sebatas apa? Menjilatnya gini. Gamal ini memang bos gue paling baik dia. Itu lebay. Kalau gue gini, misalnya gue dukung Mas Pram sekarang. Gue posting banyak tentang dia sekarang nih. Gue cuman mau menunjukkan bahwa gue all out. Gue gak ngejilat dia karena aneh-aneh. Gue cuma menunjukkan Mas Pram, gue dukung lo all out. Itu jangan lupa sama gue. Kan begitu kan intinya kan. Itu menurut gue masih acceptable. Toh yang gue jilat, yang gue omongin pun masih berbasiskan pada program-programnya. Menurut gue itu masih oke. Sebatas gue ingin menunjukkan bahwa ya udah nih, gue udah kerja nih. Gue kerja sebegini, lo jangan lupa sama gue. Bukan yang gue gak kerja tapi gue pengen dilihat gitu loh. Karena kan ada Bel. Misal menteri kerja nggak pernah, yang kerja semua dirjen-dirjennya, tapi dia mau nampang mulu jilat. Siapa? Setiap ada laporan-laporan pasti yang muncul dia misal gitu ya. Itu kan terlalu menjilat, percuma lah, kegiatan percuma gitu loh. Menjilat ini gua nggak bisa. Gua bisa kelihatan sih menjilat. Ini kan ada takarannya. Lu dipanggil caf chief kan nggak geli gitu maksud gua lu. Chief. Percuma lah, buat apa lah? Jadi lu kalau nelpon lu nggak ada bos ya, lu bosnya ya. Ya kalaupun nanti gue punya bos juga, gue gak mau manggil dia tamtum lah, aneh banget gitu. Siap tum gitu. Kan nggak ada salahnya. Gam manggil tum Gam. Gak ada salahnya. Ya kan lu Nggak ada aja yang salahnya. menakarnya berlebihan kan. Iya gak ada salahnya kan gue bilang. Iya. Ini perspektif Gamal ini adalah kayaknya berlebihan aja kalau lu manggil tum chief tuh. Percuma. Percuma. Tindakan percuma. Kalau menjilatnya sebatas yang gak percuma oke. Itu skill menurut gue, skill. Batas menunjukkan gue orang loyal loh. Tapi gue gak cuman loyal doang, ada gerbongnya gitu. Apa? Soal jilat menjilat ini kan artinya ada kesadaran bahwa
secara hierarkis orang itu ada di atas kita dalam struktur sosial iya. atau apa segala macam. Artinya itu ada kesadaran dong. Ya. Iya kan? Tujuannya adalah mendapatkan atensi dari si orang yang di atas kita. Ya. Kalau udah dapat atensi baru kita unjuk skill dong. Iya. Iya kan? Nah, ini menurut lu berdua untuk mencapai hal yang seperti itu, nah lu gue lihat punya pandangan yang beda nih berdua dari tadi nih. Lu punya perbedaan cara pandang juga gak soal prosedur menjilat yang benar menurut lu berdua, konteks hierarkis tadi gitu. Gimana menurut lu? Lu apa jawaban lu? Jadi maksudnya apa nih? Jadi Menjilat yang benar gitu. Ya artinya gini misalnya, kalau lu bilang Mas Pram baik kayak dia orang baik gitu ya. Tapi sekarang lu punya ternyata lu punya kategori tertentu. Programnya oke, ternyata lu melihatnya fungsional gitu kan. Ya lebih substansial lah. Gak sekedar Mas Pram baik banget nih, gubernur the best nih. Oh islami banget dah pokoknya. Yang paling alim. Menurut gue itu berjilat. Percuma tuh. Apa tindakannya gak rasional gitu. Artinya menurut lu dia dipuji sebagai manusia itu dalam konteks pilgub itu gak relevan kan gitu sih intinya. Ini kan dalam konteks ngejilat sebagai tim ses gitu ya misalnya ya. Menurut gue gak relevan. kalau konteks ke personal relevan. Tapi gimana kalau lu melihat dia sebagai manusia? Ya Mas Pram baik. yo Mas Pram baik orangnya. Ya itu jadi relevan gitu loh. Kan lu nggak mungkin nggak memasukkan konteks kemanusiaan kan dalam pilgub. Loh ya tapi apakah lagi-lagi gak salah kan. Iya ya oke. Ngomong Mas Pram baik banget the best. Gelo nih mantep. Gak salah tapi kan jadi berlebihan. Kalau konteksnya tidak kemanusiaan. Kalau konteksnya apalagi nih kita lagi pilgub. Kalau jadi konteksnya tim. enggak oke. Gue dapat titik jadinya nih. Nah, Kalau konteksnya pilgub itu menjadi berlebihan. yes. Kalau konteksnya kemanusiaan itu nggak berlebihan. Apa tuh konteks kemanusiaan maksudnya? Kemanusiaan itu Kan nggak ada hierarkis. nggak ada kepentingan Kalau pilgub. sebagai bos di kantor juga berarti kan berlebihan juga sebagai bos. Kalau konteksnya bos berlebihan. Yes. Kemanusiaan berarti nggak hierarkis, itu egaliter kalau sebagai semanusia. Apa yang Ya. kita jilat dia? Ya kan berarti pujian kalau egaliter, pujian berarti bukan menjilat dong. Kalau egaliter ya enggak ya nggak apa-apa muji orang Menurut lu boleh. bisa nggak dipisahkan antara konteks dia bos sama konteks dia sebagai manusia untuk memuji dia? Wah, sulit ya. Menurut gua kalau Nggak bisa ya? kalau misalnya Gak bisa banget tuh misalnya kayaknya. ketemu Jokowi. Meskipun Jokowinya lagi liburan, tetap aja konteksnya dia presiden kan. Iya. Gimana cara misahin konteksnya dia nih sebagai rakyat yang sama kayak kita? Iya gimana konteks? Gimana caranya? Gimana misalkan? Jangan-jangan, Menurut lu jangan-jangan bisa. para penjilat ini semuanya dia nggak memasukkan konteks profesionalism sama konteks hierarki. Yang dipikirannya hanya konteks kemanusiaan aja. Kan nggak mungkin ya? Mungkin kita Nggak mungkin, tahu. nggak Tapi mungkin ya. menurut gua nggak begitu kan. Nggak begitu ya? Kayak Kayak bullshit banget ya. Menurut tanggapan mata gua aja nih kayak nggak begitu deh kayak gitu maksud gua. Kayaknya ada maksud gitu ya. Bisa aja gue salah. Lalu gimana di PSI? Gimana? Di PSI kan harusnya egaliter omongan-omongannya dari kalau di luar tuh ya. Iya. Di partai egaliter tapi gimana? Meritokrasi kok. Banyak nggak penjilat di situ? Apalagi ntar udah ada Kaisang sejak masa nggak ada sih yang ngejilatin Kaisang? Gue Bohong belakang. lah. Kalau gue belakangan gue belum terlalu aktif banget selesai nyalek kemarin. Gue belum terlalu aktif banget. Tapi kalau lu mau cerita gue sebelum gue nyalek, ketika gue aktif banget itu meritokrasi. Kenapa gue bilang meritokrasi? Zaman Kaisang? Awal-awal Kaisang masuk dan sebelum Kaisang. Gak ada yang ketemu Kaisang cium tangan padahal lebih tua umurnya. Gak ada, biasa aja. Blok balik begitu. Gini aja biasa aja. Biasa aja. Gak ada yang gitu-gitu. Nah kalau lu tanya apakah meritokrasi, gue harus akui ya meritokrasi. Gue gak tahu partai Gelora, gue gak tahu partai lu. Di sana bos, gue waktu itu umur 23 bos. Ada kesempatan bos. Gue ikut meeting, rapat sama orang-orang yang di dalamnya di sana tuh. Yang gue diberikan suara untuk ngasih pendapat. Itu merit banget. Apakah gue masuk ke sana harus izin bang? Gak ada. Apakah gue harus masuk? Itu gue ada begini-gini itu kacau itu. Apakah gue harus masuk pintu terus gue harus? Enggak perlu bos. Lu tetap tegap berdirinya. Lu tetap tanya Didengar nggak kabar suara lu? orang. Hah? Apa cuman boleh ngomong tapi nggak ditampung juga? Enggak kan kalau kita berpendapat itu kan bukan berarti harus didengar atau apa ya harus dikerjakan enggak. Kan yang namanya pendapat itu kan terus masuk kan sifatnya suara. Tapi diajakin di rapat terus ngasih suara. Itu penting menurut gua. Yes. Itu penting. Itu yang menurut gua partai lain enggak punya. Kalau gua masuk lu merangkak pas di rapat itu. apa gua sambil sujud-sujud? Enggak mungkin, Bos. Enggak ada. Enggak mungkin. Itu level maksimum sih Level itu maksimum. kalau ada yang Dan lu waktu daftar Gelora pakai biaya enggak lu? nggak ada lah biaya apa. Oh, enggak ada biaya kan? Karena info-info lain partai lain pakai biaya. Gua itu ada bayar, gue bayar ke orang yang gue gantiin. Gue bayar gue gantiin biaya yang udah dikeluarkan. Nah,
di kita nggak ada yang begitu-begitu, Bos. Gua kan gantiin orang. Ya nggak, di kita juga nggak ada gitu-gitu. Berarti gua nggak bayar. Gua kan gantiin, gua kan DC, gua kan pengganti nih. Lu kan bukan kan? Iya. Ada orang yang gua gantikan yang sudah keluar duit buat tes kesehatan sama psikotes. Jumlah 2 juta. Itu yang gua ganti. Bukan bayar itu kan mengganti kerugian orang. Hebat banget lo bisa gantiin orang ya. Lu menjilat siapa di sana? Gue nggak mencilat, ya gue cuma bilang aja gue mau nyalek, dan momennya memang harus menggantikan orang karena udah waktunya udah ada DCS soalnya kan, ya mau nggak mau mesti gantiin orang dong. Gua nggak ngerti lah ya program. Tapi kalau di gua meritokrasi di sana. Gua bisa jamin itu Masa lah. di PSI nggak ada yang digantiin? Maksudnya? Pasti banyak lah dari DCS ke DCT. Gua nggak ngikutin. Ada, pasti ada. Ada pasti ada. Tapi gua nggak ngikutin. Sama aja tuh. Gua bias gua DKI Jakarta. Gua nggak tahu tuh yang lain. Tapi kalau lu tanya merit. Buktinya apa? Gua nggak perlu nunduk sana. Nggak perlu pakai WA siap izin. Nah, gua nggak ada. Ya menurut gue itu tindakan percuma juga sih, siap-siap izin. Nggak salah. Nggak salah. Tapi tindakan percuma gitu. Tapi kalau lu tanya yang paling merit, gua tetap Mawar, Bos. Ya lu kan nggak pernah tahu ke PDI segala macam, lu nggak pernah kan? Teman-teman gua tanya. Oh iya. Nah. Lu lebih banyak khazanah Mana pertemanan Aruseno. Kemarin politikus gua lu. podcast sama Aruseno udah kelihatan banget feodalismenya kan. Wah, Aruseno tuh feodal itu. Nggak tahu gua. Gua nggak tahu. Ya kadang kan yang gue lihat itu orang-orang yang kalau dia menjilat itu dia feodal gitu kan. Nah itu gua lebih suka yang egaliter gitu loh. Kesetaraan, equality ini ya. Sekalipun misalnya dia di partai misalnya bos gua. Lu sama bapak lu gitu gak sih, Kam? Apa? Maksudnya lu gak pernah puji beliau, lu egaliter banget. Ya puji dalam konteks bukan menjilat kan ya boleh-boleh aja maksud gua gitu. Balik-balik kan, ayah keren, ayah best. Mau minta duit maksudnya, itu menjilat tuh misalnya mau minta duit. Gitu. Mau minta duit sama orang tua lu puji-puji gak sih dia? Ya enggak. Bohong lu, Gua bohong. gak minta duit juga. Gak dulu. Enggak inget gua. Tapi lu pernah gak puji-puji dia untuk minta duit? Enggak inget gua Gak ya. inget ya? Enggak inget gua. Kayak mama lu lah. Enggak inget gua udah. Masa lu gak muji mama lu? Mama cantik, mama Ya, best. dalam konteks ada enggak, sabar. ada motif gitu. Tapi bapak mama lu masih ada kan? Ada. Oh ada, gua pikiran yatim. Mama enggak ada, bapak ada. Oh mama gak ada, bapak ada. Oh gitu. sorry. Asal Gua gak tahu. Ya tapi gue gak inget. Oh gak inget. Gak Ya? inget gue. Atau lu muji-muji istri lu deh. Gak usah kita menjilat ke ranah politik, ke ranah. Ya kalaupun gue muji, pasti mujinya bukan dalam konteks ada motif lah. Intinya gitu sih. Gak mungkin lu muji istri lu gak ada motif. Ya maksudnya bukan dalam motif yang susah kalau ngomong dalam keluarga ya. Lebih gampang tuh ngomongin dalam konteks politik dan bisnis gitu loh. Oh iya. Susah lah kalau keluarga itu gimana maksudnya. Ya kan jilat-jilat keluarga. Ini orang top ini. Chief. Siap dan. Tapi lu pernah digituin gak sih? Pernah. Sering. Di luar circle kantor pasti ya. Dan gue risih gitu. Lihat orang yang terlalu sopan tapi kelihatan berlebihan lah. Di antara tiga ini ada yang ambil mental menjilat? Gak terlalu lah. Nggak terlalu Aman ya? lah. Aman lah. Ada yang suka ketemu kan. Oh bang silakan bang. Oh, bang. Itu kayak abang kita kayaknya bos. Siapa tuh? Ada abang kita yang ini yang kemarin. Itu jago banget tuh. Yang mana nih? Abangnya dia ini. Kalau itu skill tuh. Memang itu skill tuh. Itu skill ya. Dan dia kan berhasil juga karena skill itu. Itu di level advance. Ya, akhirnya kan para petinggi suka sama dia gitu kan. Iya. Kan dia cerita dia nggak cuma bisa skill tapi juga ada hazanah pengetahuan yang bisa dia bawa pengetahuan. gitu kan. Bagus ya. Jadi orang lebih suka sama dia karena nih ya mungkin menjilat tapi juga ada punya hasanah ada pengetahuan. hazanah pengetahuannya juga gitu kan. Keren juga bahasa Ya. hasanah pengetahuan nih. Lagi gue bilang menjilat itu sebuah skill yang gue harus pelajari karena itu penting nggak bisa dipungkirin. Tapi gue harus tahu takaran tepatnya gitu aja. Jilat nggak salah lagi. Pada akhirnya lu sebenarnya tadi lu bilang nggak pro jilat. Lu nggak pro jilat sama jilat yang berlebihan. Gue nggak pro jilat yang berlebihan, yang percuma. Gue bilang percuma. pro jilat yang nggak percuma menurut gue oke aja. Oh berarti selama ini lu menjilat, lu menakar jilatan itu ya? Gue baru belajar lah. Lu iya. Selama ini gue egaliter lah kan. Karena dalam pikiran gua tuh nggak punya tuh pikiran konteks jilat menjilat tuh gua nggak punya tuh di pikiran gua. Gua hanya melakukan sesuatu yang ya udah lurus aja, baik aja. Gua nggak pernah menakar begini. Kayaknya gua harus jilat deh nih, dan gua harus ukur nih jilatan yang tepat nih yang begini. Gua nggak pernah begitu Kam. Kalau lu kan lu mengukur tuh kayak. Tapi lu nggak penjilat sih Bel. Ada orang PSI lain yang lebih penjilat dibanding lu jauh gitu. Gua gimana? Gua bandingin gua. Kan lo oke lah, lo oke lah. Karena gua tadi membaca pikiran lu ya. Maksudnya gua terka-terka nih maksudnya apa nih? Ternyata kalau lu gua nggak tahu nih, koreksi kalau gua salah. Ya. Lu itu percaya bahwa menjilat itu perlu dan skill. Itu skill. Dan lu tidak pro pada orang yang menjilat percuma
atau Ya. sia-sia. Bersia-sia berlebihan. Jadi kalau lu berpikir untuk melakukan sesuatu seperti misalnya mendukung satu paslon atau ke bos gitu-gitu, lu harus menakar jilatan yang penting dan baik sehingga itu menjadi penjilatan yang acceptable. Di mana di situ juga ada skill. Begitu pikiran lu? Yes. Bener ya? Yes. Itu kan konteksnya. Yes. Kalau di pikiran gua nggak punya kamus jilat atau menjilat orang. Gak sadar kali. Gua nggak menyadari dan Mungkin tidak nggak mau sadar menyadari. kali, ya. Gue tuh nggak mau dalam posisi gini loh Gam. Gue jilat dia ini takarannya pas nih kayaknya jilatin ini. Kayaknya gue akan lakukan ini ya. Di sisi lain gue nggak mau menakar itu loh Gam. Gue pengennya tuh kayak udah jalan aja. Mungkin gue terlalu positif atau gue nggak tahu gimana Ya ya. mungkin belum sadar aja kali. Maksudnya belum ngeh kali. Gue menyadari sebenarnya konteks-konteks begitu. Tapi gue tuh nggak mau masuk ke dalam dunia apa sih yang begini-begini ini gini loh. Kayak gini Bel, contoh kita berbisnis nih sama orang yang levelnya mungkin di atas kita. Ya kita kan mesti bikin dia happy juga. Happy dalam konteks yang dalam takaran yang pas lah. Misalnya dia lebih tinggi dari gua nih, tapi gue pengen collab sama dia. Ya gue bikinlah dia happy. Boleh lah kalau ketemu di tempat dia nggak apa deh gue yang jauh. Oh kalau gue lebih ke ajak Gitu. kalau gue ya kalau ada keperluan begitu ya. Ya. Anggaplah dia lebih sukses karena gue Ya. punya keperluan sama Kita dia. samperin biar dia happy kan gitu misalnya. Kita tunjukin gue siap nih datang ke tempat lu. Kalau gua konteksnya bukan karena dia happy, karena memang kita butuh dia kan makanya kita datang sana. Ya. Kan cara berpikirnya beda nih. Kalau Nah, lu kan kalau gua harus happy nih kita harus datang kita ini. harus bikin dia ya kita boleh lah kita kasih respect dikit lah kita tapi nggak sampai kita bukain dia pintu mobil, nggak sampai begitu. Harus sampai kita bawain dia kado yang gimana, nggak sampai begitu. Takarannya ada tempat buat bikin dia happy. Menjilat yang acceptable versi gue sekedar bikin dia happy aja atau sekedar bikin dia tahu. Kalau gua Itulah. kalau gua dalam konteks itu gua nggak kepikiran untuk buat dia happy. Kalau memang gua butuh dia gua datangin. Yes. Kalau memang ini adalah kesepakatan yang saling mutualisme dan menguntungkan yang kita kerjain, udah sampai di situ aja. Nggak ada yang gimana. Kalau kebetulan dia adalah kakek-kakek dan orang tua, mungkin menyeberang jalan akan gua bantu walaupun konteksnya dia adalah bos atau orang yang gua butuhin. Gua lihat konteks itunya. Tapi gua nggak akan menakar kayaknya gua akan buat dia happy nih. Kayaknya gua nggak cocok. Tapi tuh. gini Bel, dalam bisnis nih ya, kita Karena lu pembisnis. saling menguntungkan. Iya. Tetap aja akan ada yang lebih untung dibanding yang pihak lain gitu loh. Iya. Misal kita collab nih, antara kita saat collab akan ada tuh momen dimana kita bisa ngitung, lebih untung Belmondo dibanding gue saat kita collab. Ada itu hitungannya begitu. Ya kita kan tahu, ini oke, ini gue yang lebih untung. Ya siapa kita bikin dia happy sedikit lah. Ya ada takarannya lah, tapi nggak sampai yang tadi yang gila-gila itulah. Bawain Jeko 2 lusin, berlebihan lah gitu. Tapi ada teman gue, kebetulan teman gue ini dia dagang juga. Skincare. Skincare juga. Lebih tepatnya buat rambut lah. Dan ini dia kenal sama dia timnya Dila juga tuh. Timnya Dila kemarin juga. Tapi dia dagang juga. Nah dia ini menurut gue jilatnya tuh mantep. Gimana tuh kok bisa dikategorikan mantap sama lu nih? Mantapnya itu adalah dia itu kalau mau deketin orang nih misalnya nih ya, dia butuh buat brandnya nih atau buat apalah atau buat Mas Pram misalnya, dia tim Mas Pram nih. Dia kalau mau deketin orang yang memang levelnya tinggi katakan nih, dia akan kejar terus meskipun ditolak pun dia akan terus kejar entah gimana sampai dapat ceritanya. Dia jago aja nih orang buat nge-push orang tuh sampai dapat tuh, mantap nih orang nih. Dan dia tuh bisa bikin orangnya itu happy dalam takaran yang cukup pas lah menurut gua. Oh dia mempelajari itu ya? Nggak tahu dia belajar atau memang bawaannya memang skill kehidupannya begitu, gua nggak tahu kan, belum ngobrol. Oke. Tapi dia bisa membuat orang itu happy yang gue lihat dalam takaran yang kalaupun kelebihan gak overdosis lah. Top juga tuh menurut gue, itu top juga tuh. Itu saingan bisnis lu? Kompetitor bisnis lu itu? Iya bisa dibilang kompetitor ya, gak terlalu direct lah. Ada tim Medila tuh namanya Raihan tuh. Yang kemarin ya? Yang kemarin. Iya. Itu takarannya kadang over tapi nggak overdosis, nggak OD lah gitu. Nggak OD sampai mual-mual, enggak lah. Itu oke juga tuh. Itu gue bilang itu gue mesti belajar tuh dari dia gitu tuh. Dapat aja gitu. Deketin yang lebih tinggi, lebih hebat, dapat aja, hebat juga lu kan begitu. Sakti juga dia. Sakti juga, ada ilmunya maksud gua. Tiba-tiba jadi menteri kita nggak kaget kita begitu tiba-tiba. Tapi kan skillnya gimana menurut lo? Apa? Kan itu konteks dia dalam menjilat. Ah, Skillnya lebih hebatan lu atau dia? di politik gua nggak tahu, gua belum kenal dia di politik kan. Baru kenal Skill dia bisnis. sekarang. Skill bisnis. Kan dia tadi konteksnya bisnis tuh. Mm-mm. Kan harusnya lu mempercayai bahwa ada sistem meritokrasi nih. Ya kalau di skincare gedean skincare gua. Oh gamal men. Kalau dia kan di rambut beda, di rambut gedean dia. Beda. Jadi tadi gue bilang kan bukan saingan direct lah. Dia di rambut, gue di skincare. Ya dia di skincare lebih hebat, di rambut lebih hebat, gue di skincare lebih hebat. Gak bisa gue klaim gue lebih hebat lah. Kalau gue klaim gamal lebih hebat. Wah, lu juga nggak tahu brandnya apa kan. Udah hebat aja dulu. Ini kan mempelajari skill yang sia-sia ini kan. Apa Tiri? Tapi kalau dia nggak punya skill menjilat itu, menurut gue dia akan kehilangan skill yang besar dalam overall. Kehilangan opportunity. Dia banyak opportunity kalau lo dia nggak kuasain skill itu. Makanya gue bilang jilat perlu, tapi kasihlah takarannya lah, biar nggak OD gitu. Gue harus belajar dari lu nih untuk menjilat. Dari orang tadi tuh si Rehan itu. Lu menurut belajar gua. dari dia, gue belajar dari lu. Dia yang pas lah menurut gue. Handal lah itu. Tapi nggak yang mual gitu. Wah gitu lah. Nah, tapi ada nih orang yang emang kebahagiaannya adalah membahagiakan orang lain, bro.
Baru tahu gue. Lu belum tahu kan? Belum ketemu orangnya kan? Ntar lu ketemu orangnya, gue buktiin. Kayak gini. Belum tahu gue, itu gue belum tahu tuh. Nah, nanti kita ketemuin sama orangnya. No comment, gue baru tahu tuh soal itu. Kebahagiaannya adalah membahagiakan orang lain. Dia ini contoh orang baik yang gak suka dengan orang baik lainnya. Jadi dia ini kehidupannya bersaing menjadi lebih baik dibanding orang baik yang lain. Lu harus ketemu orang ini, bro. Oke. No comment sih. Penasaran gue, tapi no comment jadinya. Konteks kehidupannya tuh kayaknya udah beyond, udah jauh. Bukan konteks orang yang memikirkan material dunia lagi, bos. Wow. Jadi dia kerjanya baik aja sama orang. Semua orang dibaikin sama dia. Jadi orang timbal balik baik ke dia gitu kali ya. Jadi makanya dia berbuat Motifnya baik. bener-bener cuman buat orang lain bahagia atau ada motif pribadi? Dia senang orang bahagia. Bisa kayak- dia datang ke kantor. Extrovert banget begitu ya. Dia bisa datang ke kantor tiba-tiba dia ngasih orang karyawannya parfum. Ini buat lu. Besok datang lagi tiba-tiba bagi-bagi rokok. Bisa gitu. Ada orang kayak gitu. Gimana lu menanggapi orang Nggak yang tahu, begitu no kan? comment lah. Baru tahu, baru denger gue. Apa komen lu? Kalau gua tahu nih orang siapa sebenarnya. Kalau dari gua apa ya? Ini nggak relevan lagi konteks menjilat ke dia menurut gua. Karena menjilat ini konteksnya adalah ingin mencapai sesuatu. Yes. Mencapai sesuatu betul. dalam kategori yang Pribadi. sifatnya karir gitu-gitu ya. Buat pribadi, ini Ya, buat pribadi. karir. Kalau dia ingin mencapai sesuatunya itu adalah kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Oh, yang sifatnya pribadi itu. internal. Tapi bukan karir, bukan Karir, beruang bukan gitu, karir, bukan uang. Ini yang gua bilang sama lu tadi itu adalah orang-orang yang punya kebiasaan adat istiadat untuk berlaku baik aja. Kan kalau kita letakkan si manusia ini di kehidupan atau aspek sosial, kan kita membacanya hal yang dia lakukan sia-sia. Misal si orang tadi yang dikategorikan itu, dimasukin ke aspek sosial, pasti orang melihatnya tingkah lakunya sia-sia. Kita menghilangkan pemikiran bahwa orang ini punya skill atau enggak skill. Padahal memang tingkahnya begini aja. Berapa banyak orang yang kayak gitu yang pernah lu kenal dalam hidup lu? Baru satu ini. Oh, jarang berarti kan? Baru jarang. Anomali berarti tuh. Mungkin ada lagi yang lain. Anomali berarti Cuman kan? gua nggak nilai sejauh itu. Mungkin ada keluarga lain, tapi gua nggak terlalu ukur, ya kan? Jika lu ketemu orang yang begitu di dalam kantor lu, masuk kategori menjilat nggak dia? Gue belum bisa komen karena jujur gue belum pernah ketemu nih yang kayak begitu. Bingung gue mau jawab apa. Dia nih orangnya kayak takut untuk dijelekin sama orang gitu loh. Nah, gue nggak bisa komen lah. Gue harus melihat dulu nih. Orangnya. Barang gue belum tahu barang ada begini nih. Dia merasa pertemanan nggak hanya dibangun dari kepentingan, tapi berlaku baik aja. Maksudnya people pleaser gitu bagaimana? Iya. Bisa dibilang gitu. Cuman karena dia begitu ke semua orang, akhirnya soal pekerjaan pun, soal bisnis pun jadi lancar karena itu. Efek yang tak diharapkannya Ya. bisa begitu. Ya. Bukan efek yang diharapkan utama ya. Iya. Ya gue nggak bisa komen lah. Gue mesti lihat dulu barang nih. Iya. Anomali juga tuh. Dari 100.000 penjilat yang lu kenal dalam hidup lu, satu ini yang anomali kan? Kalau gue denger ya anomali. Ya berarti kan anomali. Sementara lu kenal banyak penjilat toh. Selama lu Lebih banyak hidup. lu lah dibanding gua yang dalam menjilat. Ya teman lu lebih banyak. Pasti banyak kan lu. Teman lu lebih banyak soalnya pasti. Nah yaudahlah teman gua. Gua kurang bergaul. Oh iya. Hmm. Teman gua banyak penjilat lah. Apa? Ini penjilat. Lu mau gua ngomong apa lagi? Lagi-lagi penjilat gak salah. Malah penjilat itu skill. Gua pro dan kontra soal penjilat ini. Pro dan kontra ini sikap yang membingungkan. Gue pro pada penjilat yang takarannya tepat, yang selebihnya tidak gitu udah. Quotes of the day hari ini adalah menjilatlah dengan baik dan benar. Ya karena itu penting, nggak bisa dipungkirin, Iya. Tapi gimana menurut lu kalau gini? Ini sebenarnya soal kultur aja. Jadi kultur feodal memang. Misalnya orang Amerika gitu ya. The one and only, the great, siapa gitu kan. Agak lebay kalau orang Amerika ya. Itu kan MC lah, itu kan show lah. Show gak masuk dalam kategori menjilat? Itu kan entertainment. Itu di dalam panggung, entertainment di panggung. Entertain gak masuk ya? Itu kan tujuannya entertain orang supaya build the emotion gitu kan. Gak masuk. Bukan yang Nggak masuk. tujuan dia mau nyari apa kan, itu buat build emotion penonton aja. Melebih-lebihkan supaya clickbait kan begitu kan. Nah, Tapi ada gue dengar gini. Perbedaannya di daerah misalnya daerah Eropa kontinental gitu ya. Itu orangnya agak lebih dingin. Jadi nggak terlalu menjilat yang kayak orang Amerika yang semangat gitu loh. Menjilat si orang yang hierarkinya lebih tinggi lah gitu. Gimana menurut lu? Ini persoalan
kultural aja, perbedaan kultural atau ini emang secara universal terjadi gitu di seluruh dunia gitu? Belum tahu gue tuh. Gak tahu gue. Lo mau bahas ini gue gak tahu jawabannya apa. Gua paham pertanyaan si Bakti. Ya, tapi Pertanyaan Bakti itu tahu datanya enggak lu kan gue gak tahu. Gua nggak tahu datanya. Gue gak tahu. Iya, kalau misalnya penjilat itu adalah kultur di satu negara dan di negara lain kulturnya adalah tidak menjilat. Kalau misalnya orang nih berpergian satu sama lain, nah, tapi gue merasa kayak langit di mana bumi dipijak langit dijunjung aja lah. Iya sih. Kalau memang culture di satu perusahaan itu adalah semuanya penjilat, lu nggak mungkin merasa paling idealis sehingga lu tidak menjilat. Kalau misalnya di satu perusahaan itu culture-nya adalah lu tidak menjilat, lu jangan berusaha menjilat. Termasuk di politik. Apalagi di politik. Kalau masuk politik, kalau memang di culture lingkungan politik itu culture-nya adalah penjilat ya, dan Gamal masuk untuk tidak menjilat, gua rasa itu nggak pakai prinsip di mana bumi dipijak langit dijunjung lah, Gam. Kan lu nggak mungkin merasa, gua nggak akan menjilat, gua akan meritokrasi. Sedangkan lu masuk pada lingkungan itu. Dengan dosis yang pas. Kita perlu tanya Rocky Gerung ini. Kita perlu tanya Rocky Gerung. Gue suka gue egaliter gitu ya. Ya makanya gue gak suka ya menjilat. Nah itu kan. Jadi kalau lu daftar kerja di sini, nah, lu jangan pastikan lu jangan menjilat. Ya gue cuman rasa begini loh. Ya ini di luar penjilat lah. Mungkin ini lebih karena perasaan gak enak kali ya. Iya. Atau jangan-jangan teman lo itu orang gak enakan juga kali. Sama-sama enak dia. Sama-sama enak. Ya itu aneh juga sih baru denger gue tuh. Gue gak mau orang tuh. Karena lu gak bisa takar semua pakai kacamata lu. Iya tapi kan kalau kita ngobrol gue tahu oh lu gak enakan gitu loh. Kadang kan kita tahu juga tuh. Common groundnya gak ketemu itu. Ya mungkin gue yang gak enakan kali. Mungkin gue ada sisi gak enakan ya kali gue nih. Ya semua wajar lah. Tapi gue membuang itu semua sih. Gue ngelihat tukang parkir gue nggak akan bayar kalau dia ilegal karena gue nggak enak. Begitupun Pak Oga apalagi itu. Gue ini ada cerita nih gue. Gue kan sering ke Indomaret naik motor. Indomaret yang sama dekat rumah. Itu gue bisa bertemu tukang parkir itu setiap hari. Oke. Bahkan sehari 2 kali. Oh rutin loh. Sampai satu waktu tau gak lo apa yang gue lakuin? Gue kenalan sama tukang parkir yang ngobrol gue. Satu waktu gue kasih spare waktu untuk ngobrol sama tukang parkir. Dengan tujuan adalah ketika gue parkir Indomaret gue udah gak bayar lagi. Oh bang, mari bang. Siap gitu. Kok sering amat lu? Sering amat. Maksudnya? Belanjanya sehari 2 kali gitu? Bukan, maksudnya kan karena apa ya, ada orang rumah ini kan ini kurang, gitu lah. Gitu. Nah, jadi gue sering datang naik motor kan. Karena gue keseringan bayar 2.000, gue ngitung bos. Kayak gue dudukin aja lah tukang parkir, gue ajak apa kayak nyantai bareng. Setelah itu karena gue udah bonding sama dia punya ikatan, gue parkir di sana gue udah gak bayar lagi bos. Gue cuma teriak, oh bang mari bang. Ya boleh tuh tips and triknya. Ya gue tipsnya begitu ya gue, karena gue bukan apa ya, bukan wali kota atau gubernur. Kalau gue wali kota udah gue sikat. Ya, bisa contoh lagi nih Bel. Di Blok M, lu tau Blok M kan yang kantor-kantor gue tuh. Itu kan trotoarnya kan ada tuh. Depan toko-toko. Kadang-kadang tuh sama toko itu suka ditaruh kursi kursi buat pelanggan. Iya, gue tahu. Atau kursi buat naro-naro tempat Jualan. antrian atau kadang-kadang namanya dipel. Nah, karena gue tahu itu adalah hak umum, saat dia lagi pel pun gue akan injek saat gue lewat. Gue nggak akan mau turun dari trotoar buat jalan di jalan raya. Gue akan injek trotoar yang lagi dia pel karena memang dia nggak berhak untuk ngepel itu sebenarnya. Sama kalau dia misalnya bikin kursi antrian, gue akan lewat tuh bagian tempat dia makan karena lebih teduh menurut gue. Karena bukan hak dia juga buat naruh kursi buat pelanggan sebenarnya. Jadi jangan sampai kita nggak enakan dan kita akhirnya membuat penjajah jadi makin enak gitu loh. Bagus juga perspektif. Gue coba deh nanti kalau ada yang ngepel. Ngepel trotoar ya. Kan aneh tuh meskipun depan toko dia. Ngepel trotoar. Kalau lu kan lu jalan aja kan. Gue injek. Pelnya lu injek? Enggak, gue injek lantainya lagi basah. Lagi basah. Gue injek, gue gak pakai. Nanti kalau gue lebih mainstream deh. Apa? Pas lagi ngepel, kata Gamal gak boleh sini, lu gue injek pel lu. Gamal siapa? Kata Gamal gak boleh gue injek lu pel lu gue injek. Nah, ngepelnya mungkin boleh ya, tapi dia gak boleh ngelarang kita gak lewat kan gitu. Gimana kalau orang ngepel MRT? Kan mau masuk MRT itu banyak itu. Itu kan ranah memang properti dia, Properti- bukan properti umum. Enggak, kan itu properti publik. Kan lu pel, dia lagi ngepel nih orangnya. Itu kan tugas dia, memang ranahnya dia. Lu lewatin gak pel itu? Enggak lah. Jadi? Gue akan berusaha di pinggir lah. Di mall pun begitu kan, itu ranahnya dia gitu. Kalau ini kan trotoar publik. Padahal itu kan sama-sama untuk pejalan kaki. Beda lah, konteksnya beda lah. Oh beda. Lu merasa kayak gila tuh namanya kalau begitu. kan gua pikir barangkali lu kepikiran gini loh Gam. Ini kan untuk pejalan kaki. Konteksnya Enggak adalah lah. pejalan kaki. Kalau di mall gitu masih lebar udah jalan lain lah gitu. Iya. Gua pikir karena nih itu kan bukan punya lu, ini kan ranah publik. Oh, Dia kan pijat. kerja di situ memang ranahnya buat kerja situ. Oh, iya. Iya. Kalau ini kan di restoran kerja tapi kan trotoar itu bukan restorannya Oh gitu. gitu ya. Ada konteks lah. Gila kali, jagoan banget anjing. Kalau gua Udah aja ditampolin gue yang ada. ya, gua jalan-jalan, mak lagi pel ya. Ini rasain ya. Kenapa? Ini suruh Gamal. Jadi ribut. Jadi ribut ya.
Nyari ribut. Oh, iya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Cukup deh kayaknya. Udah cukup lah. Gitu lah. Oke. Terima kasih Kamal. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi nanti di Retro Kasus selanjutnya.